Shalom Aleichem Haverim. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini kita akan membahas dan menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok Alaisme. Dalam video ini akan mengklarifikasi klaim-klaim mereka dengan merujuk pada kitab suci Ibrani yang asli untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam. Bersama Pastor Yakub Sulistyo. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yahweh Elohim. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video ini merupakan sanggahan terhadap Albert Rumampok yang ketiga, yang merupakan kelanjutan dari video seri 1 dan 2 yang sudah saya upload sebelumnya. Jika Anda bermaksud mencari kebenaran, silakan taruh hati Anda di sudut netral terlebih dahulu agar bisa mendapatkan berkat rohani dari melihat dan mendengar video ini. Namun jika belum apa-apa sudah a priori negatif, sebaiknya jangan membuang-buang waktu Anda yang berharga dengan menonton video ini. Segera tutup dan kembali melakukan aktivitas Anda. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan menyertai. Bagi yang melanjutkan menonton video ini, saya ucapkan selamat mempelajari. Adonai Yesus HaMashiach menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Karena itu tidak mungkin jika orang Israel atau orang Yahudi itu tidak mengenal kata Allah, atau orang Kristen itu tidak mengenal kata Allah sebelum Islam muncul. Itu tidak mungkin, karena itu sudah digunakan kok. Anda bicara sejarah, tetapi ternyata tidak tahu sejarah. Coba baca dua buku ini. Yang pertama yaitu Agama Israel Kuno yang ditulis oleh T.H.C. Friesen. Di halaman 5 mengatakan ciri khas agama Israel adalah pada nama Yahweh. Kata ini menjadi nada utama dalam pelukisan agama Israel sepanjang Alkitab. Nama Yahweh dipakai lebih dari 6.800 kali. Baca juga buku sejarah Israel pada zaman Alkitab yang ditulis oleh David F. Hinson. Halaman 67 mengatakan Yahweh menjadi nama yang paling suci yang mungkin dipergunakan oleh orang Israel bila mana mereka berbicara kepada Tuhan. Itulah nama Tuhan yang diterima oleh Musa di gunung. Anda katakan bahwa nama Allah sudah digunakan oleh orang Israel. Coba buktikan digunakan kapan dan di mana. Anda jangan membohongi jemaat hanya untuk melegalkan nama Allah dalam kekristenan. Ya kan? Itu sudah digunakan. Jadi argumentasi kelompok ini yang mengatakan Allah itulah sesembahan umat Islam atau nama Allah, nama Tuhan Islam, itu melawan data sejarah. Coba tunjukkan data atau bukti sejarah kalau orang Israel menggunakan nama Allah. Kan Anda maksudkan itu. Justru Andalah yang melawan data sejarah. Dan saya bisa tanya balik, mana yang lebih dahulu menggunakan kata itu? Islam atau Kristen? Ya, Kristen yang lebih dulu dong. Kalau Anda tanya mana yang lebih dulu memakai nama Allah, Islam atau Kristen, Anda benar. Di Timur Tengah memang Kristen Arab yang lebih dulu memakai nama Allah daripada umat Islam di Indonesia. Tetapi yang sedang kita bicarakan ini dalam koridor di Indonesia, mana lebih dulu, Islam atau Kristen? Kalau Anda linkkan ke Timur Tengah bahwa Kristen Arab menggunakan nama Allah, saya juga tanya balik, mana lebih dulu menggunakan nama Allah, Kristen atau suku Quraisy bangsa Arab kuno zaman jahiliyah? Dan kalau Anda bicara sejarah, Anda seharusnya tahu yang diadopsi Kristen Arab itu nama apa atau nama siapa. Itu nama satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno.
dan diadopsi oleh Kristen Arab karena pengaruh agama suku, dan Anda meneruskan kesalahan terjemahan. Sekarang Kristen Arab juga sedang terjadi restorasi, di mana setiap menemukan nama Allah mereka ganti menjadi ilah atau ar-Rabbu. Nih bukti kitabnya. Jadi Anda jangan melegalkan yang ilegal. Kalau Kristen Arab mengadopsinya bukan Allah tetapi Hubal, apa Anda akan ikuti juga? Sebagai pemimpin rohani itu jangan membebek atau hanya sebagai follower yang tidak menyelidiki sendiri, cuma melanjutkan omongan orang pendahulunya saja. Jadi orang-orang ini, kelompok Yahwisme, adalah orang-orang yang buta sejarah, tidak ngerti sejarah tapi hanya asal omong. Ya, saya tidak asal bicara. Yang buta sejarah siapa? Mana ada orang Yahudi menyembah Allah kalau bukan beragama Islam? Kalau beragama Islam, ya dari suku bangsa dan bahasa apa saja, ya yang disembah Allah. Nah, itu konsekuen. Anda perlu belajar dari mereka konsekuennya. Bukan seperti Anda, Yahweh yang tertulis ribuan kali dihilangkan, sedang Allah yang tidak ada diada-adakan. Orang Kristen yang benar itu dari suku, bahasa, dan bangsa manapun tahu kalau Tuhan Sang Pencipta namanya Yahweh, karena itu namanya. Bahasa boleh apa saja, tapi nama tidak berubah, karena yang empunya nama menghendaki namanya disebut dan ditinggikan. Bisa juga ditinggikan melalui pujian. Untuk selingan, biar sedikit rileks, kita dengar orang Perancis memuji Bapa Yahweh berikut ini. Mari kita dengarkan bersama. Saya misalnya mengutip dari buku daripada Bambang Nursena, misalnya dalam, sudah bisa cari ada begitu banyak literatur yang dicatat bahwa memang kata Allah itu sudah ada sebelum Islam muncul, ya. Misalnya Bambang Nursena mengatakan seperti ini di dalam bukunya The History of Allah halaman 1-2 tentang keberatan pemakaian nama Allah di lingkungan Kristen oleh sebagian umat Islam, bukan hanya Islam tapi juga kelompok Yahwisme. Cak Nur ini adalah Nur Holis Majid, ya. Dia salah satu cendekiawan Muslim pada masa itu yang hebat, yang top, yang disegani orang. Cak Nur mengatakan begini, hal tersebut bertentangan dengan ayat Quran yang menegaskan orang Yahudi dan Kristen juga menyembah Allah, menggunakan kata Allah maksudnya, dalam Quran 22 ayat 40. Juga bertentangan dengan fakta sejarah bahwa kata Allah digunakan sejak zaman sebelum dan sesudah Islam. Jadi dipakai bersama-sama oleh ketiga umat pengikut Musa alaihissalam, Yesus al-Masih, dan Muhammad SAW. Jadi itu menurut Cak Nur, orang-orang yang mempersoalkan kata Allah itu miliknya orang Islam itu bertentangan dengan sejarah. Karena itu sudah digunakan sebelum Islam ada dan sesudah Islam ada, ya. Ini fakta sejarahnya. Jadi argumentasi mereka itu melawan data sejarah. Jadi mereka ini orang yang buta sejarah, sekali lagi, ya. Untuk menghormati umat Islam agar tidak salah baca, termasuk menghindari kesalahan tajwidnya, saya minta komputer untuk membacakannya bacaan di dalam kitab Quran surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله
yang artinya dalam tanda kurung yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak dalam kurung keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong dalam kurung agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Maksudnya, jika ada sekelompok orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu diusir oleh masyarakat orang Yahudi, maka Allah akan membela. Ini berarti bahwa orang Yahudi tidak mengakui Tuhannya bernama Allah. Maka jika ada yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka mereka yang mengatakan itu akan diusir oleh masyarakat orang Yahudi. Namun Allah yang akan membela. Mengenai penggunaan nama Allah sebelum Islam sudah saya jawab, yaitu oleh Kristen Arab yang mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Dan penggunaan nama Allah sesudah Islam oleh Kristen di Indonesia khususnya merupakan pemerkosaan terhadap nama Allah dengan dijadikannya sebagai sebutan. Padahal umat Hindu dan umat Buddha tidak pernah menggunakan nama Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Jadi bukan merupakan kosakata bahasa Indonesia. Maka jelas penggunaan nama Allah setelah Islam di Indonesia oleh kekristenan merupakan pemerkosaan nama. Lalu kalau kita melihat dari sisi Alkitab misalnya, kita bisa menjumpai ada beberapa kata di Alkitab. Karena mereka kan tadi mengatakan bahwa Allah itu berasal dari kekafiran katanya, itu merupakan sebutan Allah lain atau merujuk kepada berhala dan sebagainya. Ini menurut kelompok Yahwisme. Tapi kalau kita melihat misalnya di dalam beberapa kata di Indonesia, di Alkitab misalnya kata theos, kata el, yaitu kata theos ini kan Allah ya, atau el itu Allah juga, bentuk tunggal daripada Elohim. Nah, itu disinyalir oleh beberapa teolog, itu juga diturunkan dari atau berasal dari kekafiran sebetulnya. Misalnya Herman Bavinck yang mengatakan bahwa kata Yunani theos itu diturunkan dari kata titenai, tein atau teastai, dan pada saat ini beberapa ahli bahasa menghubungkannya dengan Zeus, Dios, Jupiter, Deus, dan sebagainya. Ditafsirkan demikian, maka kata itu menjadi identik dengan kata Sanskerta deva atau dewa itu ya. Jadi menurut Bavinck ini kelihatannya kata theos itu sendiri juga berasal dari kekafiran atau penyembahan berhala pada masa lampau, ya kan, dikaitkan dengan dewa-dewa Yunani pada masa lampau. Tapi kan itu digunakan di dalam Alkitab, itu diadopsi atau dipakai di dalam Alkitab. Kan bisa. Kalau mereka kelompok Yahwisme mengatakan tidak boleh menggunakan nama-nama yang berasal dari kekafiran atau Tuhannya orang lain, dewanya orang lain. Ini buktinya theos digunakan dalam Alkitab dan itu sumbernya dari kekafiran. Dan kata El juga, kata El itu kan kata Ibrani yang berarti Allah ya, itu bentuk tunggal daripada Elohim. El itu sebetulnya adalah dewa tertinggi orang Kanaan. Kalau saudara baca literatur, itu adalah dewanya orang Kanaan, dewa tertinggi orang Kanaan pada waktu itu. Tapi itu kan juga dipakai di dalam Alkitab. Theos itu bukan Allah, karena Theos itu sebutan seperti El, dan Elohim juga sebutan. Sedangkan Allah itu nama. Jadi bedakan antara nama dengan sebutan. Adapun apa yang tadi disebutkan seperti titenei, tein, teastei, itu semua sebutan-sebutan karena tidak ada nama sesembahan yang disebutkan tadi. Ini kacau nih. Dios itu dalam bahasa Spanyol merupakan sebutan yang berarti Tuhan. Maka ada istilah Dios Padre
yang berarti Tuhan Bapa atau Elohim Bapa. Demikian pula Deus, Dio, Dieu, adapun Deva dalam bahasa Sanskerta itu juga sebutan untuk makhluk spiritual atau makhluk astral. Sedangkan Jupiter, Zeus, dan Diana itu nama diri. Jadi kembali saya tekankan agar bisa membedakan antara nama dan sebutan. Tapi itu digunakan atau diadopsi dalam Alkitab. Kalau sebutan ya tidak masalah, karena artinya sama dengan El atau Elohim, tapi bukan sebagai nama. Karena di kitab suci tidak ada Tuhan yang bernama Zeus, Jupiter, Diana dipakai sebagai nama diri yang disembah oleh orang Yahudi. Theos sumbernya dari kekafiran dan dipakai dalam kitab berbahasa Yunani. Ya tidak masalah, karena itu sebutan. Orang Yunani tidak menyembah Tuhan yang bernama Theos. Itu sebutan. Demikian pula El. Itu sebutan, bukan nama. Jadi orang Kanaan menyebut El ya tidak masalah, karena itu sebutan. Jadi bisa untuk dewa orang Kanaan maupun untuk sesembahannya orang Yahudi. Yesus disebut sebagai El Gibor di dalam Yesaya 9 ayat 5, kan? Sebagai Allah yang perkasa. Nah, apakah saudara mau mengatakan Yesus ini adalah sosok berhala karena sudah kata El itu dilekatkan kepada dirinya sebagai El Gibor? Kan tidak. El Gibor itu sebutan yang artinya Elohim yang perkasa. Jadi bisa dipakai oleh kepercayaan apa saja. Maka sebaliknya, kalau orang Kanaan atau orang Arab mengatakan bahwa sesembahannya itu El Gibor, ya boleh-boleh saja karena itu sebutan. Kembali saya tekankan agar bisa membedakan antara nama diri atau personal name dengan sebutan atau generic name. Jadi, walaupun ada kata-kata yang kemungkinan itu dicurigai berasal dari kekafiran, itu tidak masalah dipakai dalam Alkitab. Mungkin salah satu alasan penggunaan kata-kata itu mungkin yang menurut saya mungkin merupakan upaya kontekstualisasi mungkin ya. Seperti itu. Dan itu tidak masalah menggunakan kata-kata yang bersumber daripada berhala atau kekafiran. Itu dipakai dalam Alkitab. Nama Allah bukan kemungkinan atau mungkin, tetapi pasti. Saya sudah menunjukkan bukti-buktinya, dan kitab yang memakai itu kan di daerah tertentu saja. Dan dalam kasus pembahasan kita ya Alkitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kok tidak masalah? Kontekstualisasi boleh-boleh saja, dan itu baik. Tetapi bukan berarti nama sesembahannya jadi ikut berubah. Berarti untuk menjelaskan kepada orang yang beraliran kejawen misalkan, nama Yahweh bisa dan boleh diganti menjadi Semar. Apakah ini tidak bermasalah? Yang benar aja. Jadi sekalipun misalnya kata Allah itu sendiri juga berasal dari kekafiran, ya tidak masalah karena kita tidak memaksudkan Allah itu menunjuk kepada dewa-dewanya atau ilah-ilahnya orang Arab di sana pada waktu itu, tidak. Tapi kita sedang menggunakan kata Allah itu merujuk kepada sosok ilahi yang kita sembah yang bernama Yahweh, atau adalah Yesus Kristus, atau adalah pribadi Allah Tritunggal. Kata nama Allah yang Anda sudah katakan dari kekafiran, Anda katakan tidak bermasalah. Itu kan kata Anda, dan Anda sedang memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan Anda. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe la'al akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu, yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Anda tadi katakan ya tidak masalah karena kita tidak memaksudkan Allah itu menunjuk kepada dewa-dewanya
atau ilah-ilahnya orang Arab di sana pada waktu itu, tidak. Berarti kalau saya mengatakan, ya Semar, aku mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkatmu hari ini, juga tidak masalah dong. Karena dalam pikiran saya, yang saya maksudkan Semar itu ya Yahweh atau Yeshua HaMasiah. Begitu maksud Anda. Itu artinya memerkosa Tuhan, karena memaksa Tuhan untuk mengetahui isi hati Anda. Anda sedang menciptakan hukum sendiri dan tidak tunduk pada hukum firman Tuhan. Seharusnya jangan memaksa Tuhan untuk mengetahui isi hati Anda. Anda yang seharusnya mengetahui isi hati Tuhan. Bagaimana kalau namanya dipanggil dengan sembarangan atau diganti-ganti dengan sembarangan? Ayat-ayatnya banyak kok yang mengatakan Tuhan tidak mau namanya diganti-ganti dan dipanggil dengan sembarangan. Misalkan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Elohi kalasawe kilo yenake Yahweh et asyer yisa et semo lasawe, yang artinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Juga di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 yang berbunyi, Ufkal asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yisama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan keluar dari mulutmu. Dan masih banyak lagi yang lain. Sana yang kita maksudkan, bukan pada diri lain. Dan kata teos itu sendiri, kalau sudah melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 4, itu ada muncul kata ilah zaman ini ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-4. Coba kita buka ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-4 ini. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, kata ilah di sini muncul ya. Ilah zaman ini, dan kata ilah ini dari kata Yunani theos. Theos di sini dipakai theos di sini. Kata Yunaninya. Ya. Tapi kalau secara konteks sudah melihat kata ilah zaman ini atau theos itu sebetulnya menunjuk pada apa? Menunjuk pada setan. Jadi ada orang-orang di sana pada itu yang dibutakan oleh setan pada waktu itu, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kata theos di situ muncul, kata ilah, tapi itu menunjuk kepada setan sebetulnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kata theos itu sebutan. Jadi mau dipakai untuk merujuk kepada siapapun ya tidak masalah, termasuk untuk merujuk kepada setan sekalipun. Ya kan? Menunjuk pada setan. Nah, jadi kata theos yang sekalipun itu diterjemahkan oleh Lai sebagai Allah, ya kan? Itu kan sebutan untuk Allah, tapi juga digunakan untuk setan. Ya, tidak masalah. Kita menggunakan kata-kata, sebuah kata yang mempunyai pengertian lain. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan theos menjadi Allah itu merupakan kesalahan fatal, karena sebutan diganti menjadi nama diri. Namun Anda katakan tidak masalah. Itu kan menurut Anda, bukan menurut firman Tuhan. Untuk menggunakan sebuah kata yang mempunyai pengertian lain memang tidak masalah jika masih sama-sama sebutan, bukan nama. Nah, memang kata theos itu bisa diterjemahkan Tuhan, atau juga bisa menunjuk kepada ilah-ilah yang lain, Allah-Allah asing. Bisa menunjuk pada setan atau dewa-dewa di sana. Di mana arti yang kita ambil itu tergantung konteks. Dalam konteks ini kata theos di sini itu menunjuk kepada bukan Allah yang sejati. Pada intinya bukan menunjuk pada Allah yang sejati ya. Ini bisa menunjuk kepada setan di sini. Nah, Anda sudah mengatakan bahwa kata theos bisa diterjemahkan Tuhan atau menuju kepada ilah-ilah lain. Itu karena sebutan. Jadi untuk setan pun ya tidak masalah.
tetapi akan bermasalah jika Theos diganti menjadi Allah, karena Allah itu bukan sebutan tetapi nama. Nih saya ulang sekali lagi, lihat dan dengar video ini ya. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi Al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau Al-Ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau Al-Ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia Arab Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Ya kan, itu bisa menuju kepada setan. Jadi tidak masalah di sini.
Walaupun memang kata itu ada kata yang kita gunakan, kata Allah itu bersumber misalnya dari kekafiran, lalu kemudian gitu diadopsi atau dipakai oleh kita orang Indonesia, itu tidak masalah. Karena apa? Karena kita tidak memaksudkan kata itu menuju kepada ilah-ilahnya bangsa lain atau dewa-dewa Yunani dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu menuju kepada Yahweh yang kita maksudkan. Kita mengganti sebutan Yahweh menjadi Allah, tidak masalah. Karena faktanya Alkitab pun menggunakan kata-kata yang juga berasal daripada kekafiran. Nah iya, itu artinya Anda sedang memperkosa Tuhan, memaksakan kehendak yang menentang firman Tuhan. Terjemahan salah kok dijadikan rujukan. Ya, jadi, nah, seperti yang saya katakan tadi, kata Allah itu sebetulnya sudah merupakan kesepakatan bersama kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai kamus, misalnya kamus besar bahasa Indonesia. Kata Allah itu didefinisikan apa? Sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Memang ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya kan? Dalam bahasa Arab. Tapi bukan Tuhannya bukan Tuhan secara khusus miliknya Islam. Tapi ini adalah dalam bahasa Arab dikatakan, kan? bukan milik Islam atau satu-satunya harus digunakan hanya oleh Islam saja. Tapi ini adalah Tuhan dalam bahasa Arab, itu disebut Allah. Dan Allah di sini pengertiannya apa? Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Kesepakatan dengan siapa? Buktinya umat Hindu dan umat Buddha tidak pernah memakai kata nama Allah sebagai pengganti atau sinonim dari kata Tuhan tuh. Nah, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kalau Allah itu nama Tuhan, artinya Allah itu nama. Anda menghindar dengan menekankan pada kalimat dalam bahasa Arab. Ya jelas ditulisnya dalam bahasa Arab karena memang diadopsi dari bahasa Arab, bukan sebutan Tuhan dalam bahasa Arab. Anda ini selalu menghindar terus. Padahal sudah jelas-jelas nama Tuhan, kok dikatakan bukan nama Tuhan secara khusus miliknya Islam. Jelas milik Islam juga, karena tertulis dalam kitab aslinya umat Islam, yaitu dalam Al-Quran. Nah, dalam kitab aslinya orang Kristen, yaitu Tenak dan Brit Kadasa, mana ada? Kalau tidak ada, ya jangan mengada-ada, dan jangan diada-adakan lah. Meskipun nama Allah itu juga merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, zaman jahiliyah suku Quraisy sebelum Islam lahir. Tapi kalau itu sudah diadopsi oleh umat Islam sebagai nama diri, yaitu dengan mengubah konsep seperti yang tertulis di dalam buku Passing Over Melintas Batas Agama ini, tentu kita harusnya menghormati. Anda menghindar lagi dengan mengatakan sebagai Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman. Beriman kepada siapa? Tentu yang dimaksud adalah bagi orang yang beriman kepada Allah. Saya tidak beriman kepada Allah, tetapi saya beriman kepada Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Jadi kita menggunakan definisi ini. Ketika orang Kristen mengganti kata Yahweh di sana menjadi Allah, maka yang dimaksudkan orang Kristen itu ya ini, yaitu Tuhan yang pencipta alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu, yang maha sempurna, Tuhan Maha Esa, yang disembah oleh orang Kristen, yang merujuk kepada Allah Tritunggal, yang merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebuah kata itu menurut saya tidak masalah kita mau gunakan kata apa saja. Orang-orang Kristen mula-mula tidak pernah menyembah Allah. Di kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani yang Anda anggap sebagai kitab asli pun tidak ada kata nama Allah tuh. Anda ini hebat, berani mengatur Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendefinisikan kata itu. Nah, ini yang penting di sini. Mau pakai kata apa saja terserah. Yang penting bagaimana saudara memberikan arti atau pengertian terhadap kata yang saudara gunakan itu. Ya kan? Itu artinya Anda memaksa Tuhan atau memperkosa Tuhan.
karena Tuhan harus mengikuti Anda. Kalau saya menjadikan Albert menjadi Tuhan, boleh juga dong ya. Yang penting kan bagaimana mendefinisikan kata yang saya pakai. Jadi Albert saya pakai saja untuk mengganti Yahweh. Boleh ya? Orang-orang orang-orang di daerah tertentu menyebut tete manis. Tete manis itu menuju kepada Tuhan, kepada Allah, pencipta segalanya. Mereka mengganti itu dengan tete manis. Apakah salah? Tidak salah dong. Mereka pakai itu. Yang mereka masukkan memang itu menuju kepada Sang Pencipta. Tete manis. Tidak salah. Di berbagai bahasa bangsa suku-suku yang lain juga menyebut Tuhan dengan sebutan mereka dalam bahasa mereka. Tidak masalah, karena yang mereka maksudkan itu bukan menuju kepada ilah-ilah yang lain sekali lagi, tapi kepada Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Tete manis itu sebutan untuk Tuhan dari orang Maluku, tapi bukan nama. Seperti kalau di Jawa pakai sebutan Gusti. Tete manis itu dari kata sehari-hari di Maluku, tete. Itu sebutan untuk ayah yang berwibawa, dan manis itu berarti baik. Nah, kata tete manis itu dipakai untuk menyebut Tuhan. Jadi itu sebutan, bukan nama diri. Ya kan? Jadi ini kelompok Yahweh sebenarnya kelompok yang kurang kerjaan sebetulnya, karena mereka hanya mempersoalkan sebuah istilah, penggunaan istilah sebetulnya, tapi mereka tidak mau melihat apa definisi di balik istilah tersebut. Itu kesalahan mereka yang sangat ngawur. Jadi tidak salah, sedangkan saudara menggunakan kata Allah untuk mengganti Yahweh, tidak masalah itu, ya kan? Penyembah Bapa Yahweh bukan kurang kerjaan dan hanya mempersoalkan sebuah istilah. Justru kelompok Allahisme seperti Andalah yang tidak mau belajar karena merasa diri paling benar, padahal tidak mampu membedakan antara nama diri, sebutan, bahasa, dan budaya. Menggunakan kata nama Allah untuk mengganti Yahweh tidak salah. Itu kan pendapat Anda, bukan pendapat si empunya nama, yaitu Yahweh Elohim. Yang kedua, nah, sekarang saya akan menunjukkan di mana kesesatan sekte ini. Tadi kalau di bagian pertama mereka kan mengharuskan nama Yahweh. Oke, mereka mengharuskan nama Yahweh. Tapi ketika mereka mengharuskan nama Yahweh, ya kan? Mereka mengharuskan nama Yahweh itu salah memang, tapi itu tidak merupakan sebuah kesesatan. Itu hanyalah sebuah kesalahan. Misalnya Yakub Sulistyo mengatakan bahwa harus menggunakan Yahweh itu karena itu nama yang tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh diganti. Oke, itu memang argumentasi yang keliru, tapi bukan sesat. Jadi saudara harus membedakan yang mana sesat dan yang mana keliru atau yang mana salah. Kalau mereka mengharuskan nama Yahweh, itu salah, tapi bukan sesat menurut saya. Memulihkan nama Yahweh, Anda sebut keliru. Narasi Anda hebat kali ya. Padahal di kitab suci ada ribuan nama Yahweh. Sedang Anda yang menghilangkan nama Yahweh yang terdapat ribuan kali dalam kitab suci, layaknya disebut apa kira-kira ya? Lagi-lagi mengatakan mengharuskan Yahweh. Itu kalimat dibuat rancu dan ambigu. Kalau nama ya memang harus, tapi kalau sebutan ya bisa diganti-ganti dengan apa saja asal sama-sama sebutan. Jadi jangan menarasikan seolah-olah tidak ada lagi kata Tuhan, Elohim, tapi semuanya harus Yahweh. Itu cara Anda menggiring orang agar antipati dengan nama Yahweh. Nah, kesesatannya itu di mana? Di sini. Kesesatannya itu ketika mereka mengatakan bahwa nama Yahweh itu punya andil untuk masuk surga. Disitulah kesesatannya. Yakub Sulistyo berkata begini, ingatlah bahwa password masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan kitab Wahyu 14 ayat 1, yaitu nama Yahweh dan nama Yesua harus ada dalam otak pikiran kita. Dalam Haferit, Hakadasa malah hanya nama Bapanya saja.
Ini dalam artikel Sulistiwo yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah. Di sini ya, di www.messianicindonesia.com. Ini adalah situs milik Pendeta Teguh Hindarto ya. Dulu waktu saya debat dengan Pendeta Teguh Hindarto, saya mengutip kata-kata Sulistiwo sini yang saya kutip di dalam websitenya Teguh Hindarto. Tapi setelah saya lihat kemudian, beberapa kemudian, kelihatannya dia sudah menghapus situs mesianiknya ini ya. Dia sudah menghapus. Tidak tahu kenapa dia hapus. Mungkin karena sudah setelah dia berdiskusi dengan saya melihat dia sudah menghapus situsnya. Itu sudah tidak ada muncul lagi di dalam. Saya coba cek lagi, itu sudah tidak ada juga. Sudah lama dia sudah hapus itu. Dan di dalam websitenya Teguh Hindarto, Pendeta Sulistiwo mengatakan password untuk masuk ke dalam kerajaan surga yaitu nama Yahweh dan nama Yesua, nama Yesus harus dalam ada otak kita, harus dalam pikiran kita. Jadi kalau kita dalam otak kita cuma ada nama Allah, masuk neraka kamu akan masuk neraka karena kamu sedang menggunakan password yang salah. Passwordnya itu adalah Yahweh dan Yesua Hamasiah. Jadi saudara dan saya yang pakai kata Allah, kasihan dulu engkau masuk neraka, kata Pendeta Yakub Sulistiwo. Tadi Anda katakan tidak sesat, tetapi keliru. Sekarang mengatakan sesat. Gampang amat Anda menghakimi orang. Nama Yahweh memang punya andil untuk masuk surga di samping beriman kepada Yeshua Hamasiah. Baca nih, Kitab Roma pasal 10 ayat 13 dalam kitab Brit Kadasa yang berbunyi Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet, yang artinya sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Nah, bagaimana kalau berserunya kepada nama Allah? Ya selamat juga sih, tapi ke surganya Allah, bukan ke surganya Yahweh. Kenapa saya disalahkan? Salahkan kitabnya. Kenapa tidak berbunyi Kikol Asyer Yikra Vesem Allah Yimalet? Jadi siapa yang sesat kalau begitu? Kitab Brit Kadasa, Perjanjian Baru berbahasa Ibrani. Yang mengatakan itu bukan saya, tetapi firman Tuhan. Jadi kalau mau disalahkan, mau disesat-sesatkan, salahkanlah firman Tuhan dalam Brit Kadasa. Bahkan di dalam Wahyu 14 ayat 1 yang berbunyi Waisa aina seomet al-harsion wa etslomea wa arbaim eleb wa arbaat alafim hem asyer semo wesem avi ketubim al-mitskam, yang artinya, dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Dan itu seperti yang diterjemahkan dalam kitab Indonesian Literal Translation. Jadi menurut Albert Rumampuk, karena tidak sesuai dengan pendapatnya, berarti kitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani salah dan sesat ya. Dia pakai Wahyu 14 ayat 1. Oke, mari kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Apakah benar Yakub Sulistiwo dalam hal itu? Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang ke-1. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1. Ini dia. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi namanya di sini menunjuk kepada Yesus ya, menunjuk kepada Yesus ini. Jadi nama Yesus di sini karena ini bicara tentang anak domba. Konteksnya bicara tentang anak domba yang berdiri, lalu ada namanya, jadi nama Yesus, kemudian nama Bapaknya. Nama Bapaknya ini adalah Yahweh menurut Yakub Sulistiwo, Teguh Hindarto, Profesor Christian. Saya sudah pernah berdiskusi dengan Profesor Christian. Nama Bapa itu adalah Yahweh.
Sekarang menurut Anda, nama Bapa itu siapa? Yahweh atau Allah? Dan di dahi mereka, ternyata di dahi 144.000 ini, itu ada nama Yesus, Yesua, dan nama Yahweh. Nah, apakah benar tafsiran daripada Yakub Sulistyo itu? Ya kan? Saya saja yang hanya seorang jemaat awam bisa dengan gampang mematahkan argumentasi Sulistyo ketika dia menggunakan teks ini. Apalagi orang-orang yang sudah belajar di sekolah tinggi teologi, yang sudah STH, sudah MTH, sudah doktor teologi, pasti akan menertawakan penafsiran daripada pendeta Yakub Sulistyo ini. Ayatnya mengatakan di dahi mereka tertulis nama Yesus dan Yahweh. Itu tahu dari mana? Jadi Sulistyo di sini menafsirkan teks ini secara literal. Jadi kata-kata di dahi tertulis nama Yesus, nama anak domba Yesus dan nama Bapa, itu dia mengartikan secara harfiah di sana. Jadi di dahi kita akan tertulis nama itu, nama Yahweh dan Yesua itu nama di sini di dalam jidat kita ini tertulis ya. Nah, kalau ini harus diartikan secara literal, maka silakan Yakub Sulistyo melihat kata-kata sebelumnya ya. Di sini kan dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba. Ada kata anak domba di sini berdiri di Bukit Sion. Maka silakan literalkan kata anak domba di sini. Jadi di surga kita akan melihat ada seekor hewan atau binatang domba di sana, anaknya domba. Ya kan, berdiri di sana, lalu bersama dia ada 144.000. Apakah kita harus mengartikan demikian? Di bagian lain dikatakan anak domba itu disembah oleh para tua-tua di sana, oleh para makhluk yang ada di surga. Jadi apakah kita orang Kristen dan malaikat itu menyembah seekor hewan atau seekor binatang domba? Silakan artikan itu secara literal. Jadi di sini harus konsisten. Kalau Sulistyo meliteralkan kata di jidat itu tertulis nama Yesua dan Yahweh, maka anak domba ini harus literal juga. Kalau mau konsisten. Tapi dia pasti tidak konsisten di situ. Mereka orang-orang yang tidak konsisten yang pasti tidak akan mau mengatakan seperti itu. Justru Anda yang memaksa untuk menafsirkan secara literal dengan mengatakan bahwa di surga kita melihat seekor hewan atau binatang anaknya domba. Para makhluk di surga menyembah anak domba. Itu siapa yang dimaksud anak domba? Saat Yesua disebut anak domba di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 bagaimana? Di sana bunyinya, pada keesokan harinya Yohanan melihat Yesua yang datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Masa wujudnya seperti manusia kok disebut sebagai anak domba?" Lalu murid-muridnya juga disebut anak domba. Baca Lukas 10 ayat yang ketiga yang berbunyi, "Pergilah, lihatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Maka belajar lagi lah dengan baik." Yang kedua, ada kata-kata 144.000 orang di sini. 144.000 orang di sini. Silakan literalkan juga di sana. Ya kan, kalau saksi Yehova mengatakan yang masuk surga itu cuma 144.000 orang, lalu yang lain itu sisanya kemana? Menurut mereka masuk ke dalam Firdaus, bumi yang disempurnakan. Maka si pendeta Yakub Sulistyo mengatakan apa di sini? Ya silakan harus konsisten juga. Jadi yang masuk surga itu cuma 144.000 orang. Ya kan? Pasti dia juga tidak mau menerima ini. Maka kalau 144.000 itu tidak boleh ditafsirkan secara literal dan anak domba tidak boleh diliteralkan, maka di jidat ini, di dahi itu yang tertulis nama Bapa dan ada nama Yesus dan nama Bapa itu tidak juga boleh diliteralkan. Karena kalau itu literalkan, maka harus konsisten. Anak domba juga harus literal, 144.000 juga harus literal. Yakub Sulistyo dan semua orang saksi Yehova, semua orang Yahweisme pasti menolaknya. Saya yakin itu. Jadi di sini jelas sekali bahwa argumentasi mereka salah dengan mendasari teks ini.
Lalu apa maksudnya? Di dahi di situ tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya kan? Mungkin ada banyak tafsiran di sana, tapi bagi saya kata-kata itu bukan berarti di jidat kita ini tertulis nama YHWH, tetapi bahwa di sana membuktikan bahwa sebagai bukti kepemilikan menurut saya. Jadi itu hanyalah semacam pemeteraian daripada Allah kepada kita yang menunjukkan bahwa kita adalah miliknya Allah, miliknya Yahweh, miliknya Yesus. Kita bukan miliknya setan atau yang lainnya, tidak. Tapi itu adalah merupakan bukti kepemilikan kita oleh Yahweh. Itu pengertian saya, pengertian ada di dahi tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi tidak boleh diterjemahkan secara literal. Sama seperti dalam Efesus pasal 1 kan dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu bukan berarti kita itu harus diartikan sebagai sebuah bukti kepemilikan atau Roh Kudus itu adalah kita ini sebetulnya adalah miliknya Allah, miliknya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita. Sama dengan ini, menurut saya juga ini adalah sebagai bukti tanda milik Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi tidak boleh diliteralkan seperti yang dikatakan oleh Yakobus Sulisyo. Wahyu 14 ayat 1, jika diterangkan akan panjang dan menjadi materi khotbah tersendiri. Nanti keluar dari konteks pembahasan tentang nama Tuhan. Anda membedakan nama dan sebutan saja masih belepotan. Tanda kepemilikan Allah yang menurut Anda itu beda dengan tanda kepemilikan Yahweh. Sorganya beda. Jadi jangan dicampur baurkan. Belajar lagi aja agar bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yahweh Elohim. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakobus Sulistyo. Video ini merupakan sanggahan terhadap Albert Rumampuk yang keempat, yang merupakan kelanjutan dari video seri 1-3 yang sudah saya upload sebelumnya. Jika Anda bermaksud mencari kebenaran, silahkan taruh hati Anda di sudut netral terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan berkat rohani dari melihat dan mendengar video ini. Namun jika belum apa-apa sudah a priori negatif, sebaiknya jangan membuang-buang waktu Anda yang berharga dengan menonton video ini. Segera tutup dan kembali melakukan aktivitas Anda. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan menyertai. Bagi yang melanjutkan menonton video ini, saya ucapkan selamat mempelajari. Adonai Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Nah, sebelum saya lupa, saya ingat ya. Dan argumentasi ini bahwa di dalam jidat orang percaya itu tertulis nama Yahweh seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 1 ini, itu juga digunakan oleh pendeta Teguh Hindarto, ya, digunakan juga oleh pendeta Teguh Hindarto. Itu argumentasi itu dipakai juga oleh Teguh Hindarto. Waktu saya diskusi dengan dia mengatakan begini ya. Jadi suatu ketika ada istrinya diterawang oleh seorang dukun katanya. Jadi waktu dukun itu menerawang istrinya, istri daripada pendeta Teguh Hindarto, lalu si dukun ini mengatakan, oh saya melihat ada semacam cahaya atau ada nama Yahweh di dahi istrinya. Bayangkan ya. Dan ini kesaksian ini dilontarkan oleh pendeta Teguh Hindarto kepada saya waktu itu. Waktu saya berdebat dengan dia tentang nama Yahweh beberapa tahun yang silam. Diskusi kami sudah lama sekali, beberapa tahun silam. Nah, dia menggunakan argumentasi itu. Dia menggunakan kesaksian hidupnya untuk membenarkan teorinya bahwa nama Yahweh itu tidak boleh diganti-ganti.
Karena apa? Ada dukun yang menerawang istrinya, kemudian dukun itu melihat di dahi istrinya ada nama YHWH. Dalam dunia supranatural, bisa saja hal itu terjadi. Orang bisa melihat dunia spiritual seperti Elisa yang bisa melihat saat dikepung tentara Aram dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-17. Karena yang dilihat dukun itu ada di dahinya, tentu yang dimaksud di otaknya yaitu nama Yahweh, bukan nama Allah. Anda yang mengaku sebagai teolog Kristen yang harus belajar dari dukun itu agar bisa melihat dunia supranatural, tidak seperti Gehazi, sehingga tidak menolak nama kudus Sang Pencipta alam semesta yang sekaligus nama sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub serta sesembahannya para nabi. Lalu saya mengatakan kepada dia waktu itu ya, di dalam diskusi saya, waduh Bapak ini gimana tuh? Bapak ini seorang pendeta, tapi mendasari argumennya kepada seorang dukun. Itu bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya bagaimana itu? Seorang pendeta hamba Tuhan mendasari imannya, kepercayaan pada seorang dukun. Bagaimana ceritanya itu? Ini omong kosong yang tidak karu-karuan dari seorang Yahwisme ya. Itu bukan mendasari argumennya pada seorang dukun. Justru semakin diyakini bahwa dukun yang bisa melihat dunia supranatural tahu eksistensi nama Yahweh dalam diri orang yang dilihatnya. Pantas karena Anda tidak bisa melihat dunia supranatural, sehingga meskipun sudah tahu nama Yahweh, juga berusaha memalingkan orang lain dari keberadaan nama kudus Yahweh. Ini artinya menyesatkan. Menolak Yahweh bagi yang sudah tahu kebenaran itu sama saja dengan Soten Hamasyah atau Antikris loh. Ini bukan saya yang ngomong. Apalagi Anda menghalalkan penggunaan nama Allah untuk mengganti nama Yahweh. Nih baca ayatnya. 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes be Yeshua lemor kilo hamasya huse husoten hamasya hamkakes baaf ufaben, yang artinya siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah Antikris atau Soten Hamasyah yang menyangkal Bapa dan Putra. Hati-hati loh. Bahkan julukan bagi orang yang mengajak orang lain untuk melupakan nama Yahweh itu disebut nabi pembohong atau nabi palsu. Lihat nih ayatnya. Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Jangan marah ya, tapi renungkan firman Tuhan itu. Anda termasuk di dalamnya tidak? Bukan saya yang ngomong sekali lagi, tetapi firman Tuhan. Yeshua itu Yahweh. Pernah lihat video kesaksiannya Daud Tony si mantan dukun itu juga? Apa yang dia lihat? Sama kan dengan yang dilihat dukun yang diceritakan pendeta Teguh Hindarto tentang istrinya? Anda yang tidak tahu dunia supranatural seharusnya belajar atau minta kepada Tuhan agar dibukakan mata batinnya biar bisa melihat, bukannya mengejek dan merasa pinter. Saudara, kalau mau menggunakan argumentasi ya yang ilmiah sedikit lah, yang bagus sedikit lah. Argumentasi kita itu harus berdasarkan kepada data teks suci, bukan kepada data dukun, ya kan? Kalau dukun itu memang melihatnya begitu dan disaksikannya, masa disalahkan? Karena memang yang dilihat di dahinya nama Yahweh
kecuali jika yang dilihatnya wayang atau wajah Anda misalkan, baru disalahkan. Anda sendiri tidak usah sok bicara ilmiah deh. Anda sendiri juga dari awal tidak mendasari data Anda dengan data yang valid kok. Karena iman kita tidak dibangun, tidak didasari pada dukun, pernyataan dukun, tapi kepada Alkitab. Lah, nama Yahweh kan dasarnya Alkitab berbahasa aslinya. Sedangkan nama Allah yang Anda sanjung dan tinggikan serta Anda pertahankan, itu dasarnya dari kitab terjemahan. Menyaksikan apa yang dilihat dukun, itu bukan mendasari iman dari dukun, bro. Anda kok tidak bisa membedakan antara dasar iman dengan kesaksian yang sesuai dengan iman. Dan kalau tadi pendeta Yakub Sulistyo menggunakan teks di dalam di dalam Wahyu pasal yang ke 14 ayat 1, ini baru benar argumentasi. Jadi pendeta Yakub Sulistyo lebih bagus daripada pendeta Teguh Hindarto yang mendasari pada dukun tadi itu. Pakai Alkitab. Nah, walaupun Yakub Sulistyo pakai Wahyu 14 ayat 1, jelas tadi penafsirannya adalah penafsiran yang salah dan keliru. Pokoknya bagi Anda, orang mau mendasari dengan firman Tuhan juga tetap salah dan disalahkan jika tidak sesuai dengan pemahaman Anda. Ya itu sih boleh-boleh saja, namanya juga hak seseorang untuk berpendapat, walaupun justru menyimpang dari kebenaran firman. Dan ini penafsiran yang keliru sekali. Dan sudah tahu, ini sekali lagi saya kutip di dalam websitenya pendeta Teguh Hindarto. Dan kalau Teguh Hindarto mengutip tulisan Yakub Sulistyo di sini, berarti dia setuju dengan Yakub Sulistyo. Berarti Teguh Hindarto juga percaya bahwa password masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah nama Yahweh dan nama Yesuah, nama Yesus. Nah, bagi Anda, mungkin password masuk kerajaan surga adalah nama Allah. Tapi ya boleh-boleh saja sih. Siap-siap saja masuk ke surganya Allah yang jelas-jelas berbeda dengan surganya Yahweh. Di surganya Allah isinya apa saja, pelajari sendiri agar lebih bergairah. Karena di sana akan disediakan kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia deh. Kalau surganya Yahweh beda. Di surganya Yahweh tidak dipenuhi kenikmatan dunia yang dilebih-lebihkan lagi, tetapi dipenuhi dengan kedamaian, kesukacitaan, tidak ada capek tubuh, dan di bawah kemuliaan Elohim. Silahkan yang menonton video ini juga memilih mau masuk surganya Yahweh atau masuk surganya Allah. Teguh Hindarto dalam situsnya itu dia mengatakan begini. Beberapa teks dalam kitab Zakaria, maksudnya Zakaria 8 ayat 20, 12, 14, memberikan petunjuk profetik mengenai suatu kondisi waktu di mana Israel yang telah menolak Mesias dan bangsa-bangsa akan mendapatkan keselamatan dengan epicentrum Yerusalem dan menerima Mesias Ibrani serta ibadah Yudaik. Saya perhatikan kata-kata yang saya kasih tebal di sini, bold, dan saya garis bawah ya. Jadi keselamatan itu dengan epicentrum Yerusalem ya, bersumber dari Yerusalem, yaitu dengan cara apa? Menerima Mesias Ibrani, Yesua tadi itu ya, Yesus ya, Yesua Hamasiah itu Yesus, serta ibadah Yudaik ya, seperti yang saya singgung tadi ya. Ibadah Yudaik seperti apa? Ada tefilah ya, yaitu doa harian 3 kali. Jadi pendeta Teguh Hindarto berdoa sebanyak 3 kali dalam satu hari. Jadi ada jam-jam doa tertentu yang disebut dengan tefila di sana, di mana pendeta Teguh Hindarto berdoa mengikuti caranya orang Yahudi. Lalu Sabat ya, hari Sabat juga ditekankan di dalam ibadah daripada mereka. Lalu ada Mudim, ini adalah hari-hari raya YHWH, hari raya. Ada 7 hari raya orang Yahudi yang juga digunakan oleh pendeta Teguh Hindarto, termasuk kelompok Yahwisme, Yakub Sulistyo dan sebagainya. Teguh Hindarto dalam situsnya itu dia mengatakan begini.
Beberapa teks dalam kitab Zakaria, maksudnya Zakaria 8 ayat 20, 12, 14, memberikan petunjuk profetik mengenai suatu kondisi waktu di mana Israel yang telah menolak Mesias dan bangsa-bangsa akan mendapatkan keselamatan dengan epicentrum Yerusalem dan menerima Mesias Ibrani serta ibadah Yudaik. So, perhatikan kata-kata yang saya kasih tebal di sini, bold, dan saya garis bawahi ya. Jadi keselamatan itu dengan epicentrum Yerusalem, ya, bersumber dari Yerusalem, yaitu dengan cara apa? Menerima Mesias Ibrani, Yesua tadi itu ya, Yesus ya, Yesua Hamasiah itu Yesus, serta ibadah Yudaik ya, seperti yang saya singgung tadi ya. Ibadah Yudaik itu seperti apa? Ada tefilah ya, yaitu doa harian 3 kali. Jadi pendeta Teguhan itu berdoa sebanyak 3 kali dalam satu hari. Jadi ada jam-jam doa tertentu yang disebut dengan tefila di sana, di mana pendeta Teguh Hendarto berdoa mengikuti caranya orang Yahudi. Lalu Sabat ya, hari Sabat juga ditekankan di dalam ibadah daripada mereka. Lalu ada Mudim, ini adalah hari-hari raya YHWH, hari raya. Ada 7 hari raya orang Yahudi yang juga digunakan oleh pendeta Teguh Hendarto, termasuk kelompok Yahwisme, Yakub Sulistyo dan sebagainya. Penekanan saya dalam diskusi ini mengenai nama Elohim yang benar, Yahweh atau Allah. Saya tidak akan melebar ke masalah lain, karena itu ada penjelasannya tersendiri. Misalkan mengenai 7 hari raya, itu sebenarnya juga diikuti oleh gereja-gereja, cuma tidak lengkap. Sedangkan apa yang diperintahkan dalam 7 hari raya itu perintah Elohim untuk dirayakan turun-temurun. Jadi bukan perayaan Yahudi. Bagaimana dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih yang dirayakan? Sedang Isa Al-Masih itu bukan Yeshua Hamasiah. Oke, untuk masalah ini saya cukupkan saja agar tidak melebar. Jadi keselamatan itu epicentrum Yerusalem, yaitu menerima Yesus serta ibadah Yudaik, ya kan? Jadi dia menambahkan keselamatan dengan hal-hal yang lain. Ibadah, jam doa juga dia masukkan di sana selain Yesus. Saya tidak anti dengan nama Yesus, seperti yang sudah saya terangkan bahwa nama Yesus itu ada karena faktor bahasa, yaitu karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW, seperti huruf Arab tidak mengenal vokal E, sehingga nama Yahweh pun dalam kitab berbahasa Arab menjadi Yahweh. Namun karena saya sudah mengenal nama aslinya, ya saya lebih suka menggunakan nama aslinya, kecuali bagi atau terhadap orang yang belum mengenal nama aslinya. Saya ikuti sesuai dengan pengertian lawan bicara saya. Bagi saya, keselamatan itu karena Yahweh juga juru selamat, sama dengan Yeshua juga juru selamat. Dan itu sesuai dengan kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 yang berbunyi Anoki Anoki Yahweh wa'in mibal ademosia, yang artinya akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Karena Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dan Ruach HaKodes itu sebagai Elohim pembimbing saya menuju ke kebenaran. Lalu Hendarto mengatakan, yang mengatakan keselamatan dapat diperoleh, ini diskusi dia dengan saya di Facebook. Saudara bisa mengunjungi Facebook daripada pendeta Teguh Hendarto. Dulu dia menggunakan nama Semtov. Jadi dia menggunakan nama Semtov, lalu dia berdiskusi dengan saya. Dan kalimatnya itu di sini. Dia mengatakan keselamatan dan kehidupan kekal diperoleh melalui iman kepada Yesus, Anak Tuhan. Memang dia mengatakan ya, dia mengatakan bahwa keselamatan itu, hidup kekal itu diperoleh melalui iman kepada Yesus. Karena sebelumnya saya menggempur ke dia dengan mengatakan, keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus. Itu Efesus pasal 2, Galatia pasal 2 saya berikan kepada dia. Lalu dia kemudian terdesak, lalu dia mengatakan, yang mengatakan keselamatan dapat diperoleh dengan iman itu siapa? Itu kebodohanmu, Albert. Lalu dia mengatakan, keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Yesus, Anak Tuhan. Tapi ingat ya, saudara mau hati-hati, karena walaupun dia mengatakan melalui iman kepada Yesus, Yesus yang mana? Hanya dia mengatakan Yesus itu Anak Tuhan, dan bagi dia Yesus itu bukan Theos, saudara sekalian.
Saudara ingat ya, Yahweisme ini terbagi beberapa varian ketika mereka berbicara tentang doktrin Allah. Dan Tugu Hindarto di sini mengatakan Yesus atau Yesua itu, ya kan, dia itu bukan Theos, cuma anak Tuhan. Dia bukan Theos, tidak bisa disebut Elohim, tidak bisa disebut God, tidak bisa disebut Tuhan, tapi hanya anak Tuhan. Bagi saya, Yesus yang nama aslinya Yeshua HaMashiach itu anak Tuhan atau putra Elohim, dan dia itu juga Elohim. Ini ayatnya 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang berbunyi Wayadanu ki ben ha Elohim bahwa yiten lanu lev lahaskil oto asher hu amen welo anaknu asher hu amen hu Yeshua HaMashiach beno sehu Elohi amen wakayat, yang artinya dan kita mengetahui bahwa putra Elohim sedang datang dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal, dan Yeshua itu Yahweh, bukan Allah. Ini ayatnya Yohanan 8 ayat yang ke-24 yang berbunyi Laken amarti lakem kita mutu fakato tehem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem, yang artinya oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yahweh tentu yang dimaksud, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, ini ya, Yesus yang mana? Tugu Hindarto berkata begini di dalam diskusi dengan saya. Oleh karenanya saya membedakan dalam memanggil sapaan kurios dengan Tuhan dan junjungan agung atau junjungan agung yang ilahi bagi Yesus. Jadi Yesus itu ketika Alkitab mencatat Yesus Tuhan di sana, kurios di sana. Nah, kurios itu menurut Hindarto tidak boleh diterjemahkan sebagai Tuhan, tidak boleh diterjemahkan sebagai Tuhan, tapi harus diterjemahkan sebagai Tuan, katanya, sebagai Tuan atau junjungan agung yang ilahi. Dan untuk semua kata kurios yang ditujukan bagi Yesus dalam Injil Sinoptik itu diterjemahkan dengan Tuan menurut Hindarto, tidak boleh Tuhan, ya kan? Sebagaimana kasus percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 11. Namun dalam term doksologi itu diterjemahkan sebagai junjungan agung atau junjungan ilahi dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kata kurios tidak boleh disebut Tuhan, diterjemahkan Tuhan bagi Yesus. Itu hanya Tuan, ya saudara melihat di sini. Dia sedang merendahkan, menurunkan derajat ilahi Yesus menjadi hanya sekedar Tuan di sana, atau junjungan agung yang ilahi, yang bukan Theos, yang bukan Tuhan, yang bukan Allah. Ini menurut Hindarto, ya. Lalu dia mengatakan kata kurios dalam Filipi 2 ayat 10-11 adalah formula doksologi, maka seharusnya diterjemahkan junjungan agung yang ilahi, bukan Tuhan, karena kata Tuhan, karena kata Tuhan atau Elohim, Theos, Allah, God selalu ditujukan kepada YHWH Sang Bapa dan tidak pernah dilekatkan pada Yesus Sang Mesias. Sudah melihat ya, Hindarto di sini percaya kepada bahwa Yesus itu bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah, bukan God, bukan Allah, bukan Tuhan. Bagi saya, sebutan itu seperti Elohim, God, Theos, Kurios, Gusti, Tuhan, Tete Manis, dan sebagainya bisa dan boleh dilekatkan di depan Yeshua ataupun Yahweh, termasuk bagi berhala-berhala seperti Dagon, Kamos, Baal Berit, Baal Zephon, dan sebagainya. Bahkan bagi setan sekalipun boleh, jika penyembahnya menganggapnya sebagai Elohim, God, Theos, Kurios, dan sebagainya. Yang tidak boleh itu nama diganti menjadi sebutan. Kalau sebutan untuk mengganti nama itu bisa-bisa saja.
Jadi kalau di sini dia mengatakan bahwa keselamatan itu atau kehidupan kekal diperoleh melalui iman kepada Yesus, tapi Yesus yang mana? Saudara jangan salah. Yesus yang adalah anak Tuhan, yang bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah, bukan God, bukan Allah, bukan Tuhan. Itulah Yesus yang dipahami oleh Indarto. Nah, apakah bisa selamat dengan memahami hanya seperti itu? Sekedar memahami Yesus sebagai Tuhan. Bagi saya, keselamatan yang hakiki itu bukan Yesus yang Allah atau Yeshua yang Allah. Karena Yeshua HaMashiach itu bukan Allah, melainkan Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Itu bukan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab, ya kan? Itu bukan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau mau sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, ya bukan Yesus yang Allah, karena Allah itu satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam lahir, yang diadopsi oleh Kristen Arab dan diubah konsepnya oleh Islam menjadi nama diri, sesembahannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sesuai dengan buku teologianya umat Islam sendiri yang berjudul Passing Over berikut ini. Dan tanggapan saya kira sudah tahu, kita bisa menggunakan Efesus pasal 2 ayat 8-9, kemudian Galatia 2:16 yang mencatat bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan bukan karena kasih karunia Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Elohim atau kasih karunia Tuhan di dalam Yeshua HaMashiach. Efesus 2 ayat 8-9 dalam kitab Brit Kadasa mengatakan, Ki fakeset nosatem ekef emunatkem velo miyetkem hayeta zot lakem ki matat akhi ki anaknu masaikem pen yitalel is, yang artinya, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim, bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Demikian pula di dalam Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, Ki ken ohev Elohim et haolam at asyer natan et beno et yekidu wekal ma'amin bu lo yofat kifo yinsa kaye olam, yang artinya, sebab demikian kasih karunia atau anugerah, karena dari kata ken, Elohim mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Dan tidak ada sekalipun untuk kita selamat karena taat kepada hukum Taurat, termasuk taat menggunakan nama Yahweh, sama sekali tidak ada. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ini ngaco dan ngarang sendiri nih. Yahweh dengan Yeshua HaMashiach itu tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti Torah dengan kasih karunia. Dalam Torah ada kasih karunia, dan dalam kasih karunia ada Torah. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu ada benang merah yang tidak boleh diputuskan atau terputus. Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Misalkan ada jangan membunuh, jangan mencuri, itu Torah. Jika tidak berlaku, berarti sekarang boleh membunuh dan boleh mencuri dan sebagainya. Bedakan antara Torah dengan Taurat. Torah itu hukum atau pengajaran, sedangkan Taurat itu teori, seperti mitzvot, Zohar, Kabbalah, Talmud, dan sebagainya. Dan iman kepada Yesus Kristus ini iman Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Karena Kisah 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Benar. Berimannya kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yang Tuhan, bukan yang Allah. Karena Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam lahir, yang diadopsi oleh Kristen Arab
Dan di Indonesia diubah konsepnya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi oleh Islam, seperti yang tertulis dalam buku Passing Over Melintas Batas ini. Ya kan? Jadi omong kosong kalau Tugu Hindarto mengatakan keselamatan itu hanya melalui iman. Ya betul, iman, tapi iman kepada Yesus yang mana? Yesus siapa? Harus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, seperti yang dinyatakan oleh Thomas ketika dia berkata kepada Yesus. Dia menjumpai Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu iman yang benar. Thomas tidak mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku loh. Yang Thomas katakan terdapat dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28, yang dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Wayaan Toma Wayomer Elai Adoni Welohai, yang artinya, dan Toma atau Thomas menjawab dan berkata, Tuanku dan Elohimku. Perkataan Toma itu bukan berarti Yesua hanya Tuhan, melainkan Tuhan, karena orang Yahudi kalau memanggil Yahweh juga selain Bapa juga Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua yang berbunyi, Wayomer Avram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri ufen mesek beiti huda mesek Eliezer, yang artinya, dan Avram berkata, Tuanku Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Jika dianggap ditulis dalam bahasa Yunani, Textus Receptus, yaitu perjanjian baru berbahasa Yunani, menulis seperti ini, dan berbunyi kai apekriti hotomas kai pen afto kyrios moja theosmo, tertulisnya kurios dan theos. Jadi bukan Yesus yang Allah. Jadi ini kesesatan yang pertama daripada kelompok Yahwisme. Mereka mengaitkan nama Yahweh itu dengan soteriologi, dengan doktrin keselamatan. Bahwa keselamatan juga karena penggunaan nama Yahweh yang adalah password untuk masuk surga, dan itu melawan banyak teks dalam Efesus, Galatia, dan Roma yang mencatat keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus. Andalah yang menyesatkan. Jika ayatnya mengatakan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 43 ayat yang ke-11 yang berbunyi Anoki Anoki Yahweh wa eni bal ademosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Dan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13 yang ditulis oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus berbunyi Kikol Asyer Yikra Vesem Yahwi Malet, yang artinya sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Anda ngatain orang sesat, tetapi Anda sendiri menyesatkan karena menentang ayat-ayat firman Tuhan tadi. Jadi Yesus atau Yeshua yang menyelamatkan itu Yeshua yang Yahweh, bukan Yeshua yang Allah. Yang kedua, kesesatan mereka yang kedua adalah mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Jadi kelompok ini menolak doktrin Tritunggal. Hindarto berkata begini dalam diskusinya dengan saya. Bukan pula ketika kita berdiskusi tentang Allah Tritunggal, saya mempertahankan tiga pribadi satu esensi, dia mengatakan tidak seperti itu. Kata Tritunggal itu tidak ada dalam firman Tuhan. Kata Tritunggal itu dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Kalau Anda mengatakan tiga pribadi satu esensi, berarti Tuhannya ada tiga. Dan berarti Anda penganut faham politeisme, bukan monoteisme, karena Tuhannya ada tiga. Tadi Anda katakan tiga pribadi, toh? Yang benar itu satu pribadi dalam tiga manifestasi, karena Tuhan itu hanya satu, bukan tiga. Bukan pula tiga pribadi, melainkan satu pribadi menurut Hindarto, dengan tiga karya dan manifestasi kuasa. Mengapa satu pribadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, YHWH, firmannya, rohnya adalah satu pribadi dalam kekekalan.
Karena yang satu tidak ada dan diadakan lebih dahulu oleh yang lain. Tidak disangkal berdasarkan bukti induktif ayat-ayat kitab suci bahwa Tuhan yang Esa bersifat trinitaris. Tapi apa yang trinitaris? Bukan pribadinya, melainkan fungsinya atau karyanya. Jadi ini Hindarto menolak doktrin Allah Tritunggal. Dia tidak percaya pada 3 pribadi Allah, tapi satu pribadi di dalam 3 manifestasi. Jadi satu pribadi ini memanifestasikan dirinya di dalam 3 fungsi atau 3 karya yang disebut sebagai YHWH. Dan di dalam diskusi kami dia mengatakan bahwa YHWH itu adalah pencipta, kemudian firman-Nya atau Yesua atau Yesus itu adalah menyelamatkan, kemudian rohnya itu memelihara atau menyertai. Jadi itu ada 3 fungsi di dalam Yahweh, tapi itu menunjuk pada satu pribadi, bukan 3 pribadi di dalam 3 manifestasi atau 3 fungsi. Dan Nah iya, berarti Tuhan Anda ada 3, pengikut faham politeisme. Bagaimana dengan ayat ini? 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Keislosa hamidim basamayim haaf wahadafar weruah hakodes uslastam ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman atau Dafar, dan Ruah HaKodes, dan ketiganya ini adalah 1. Jadi bukan 3. Yang dimaksud 3 itu fungsinya, yaitu Bapa sebagai sang pencipta, Dafar atau firman sebagai juru selamat bagi manusia yang menerima firman-Nya, dan Ruah HaKodes yaitu Tuhan yang memberi nasihat. Jadi bukan Tuhannya ada 3. waktu itu saya mengatakan bahwa Anda ini sudah terindikasi sebagai seorang Sabellianisme. Menurut saya mengatakan seperti itu kepada dia. Walaupun sebetulnya tidak sepenuhnya Sabellianisme sebetulnya, karena Hindarto mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Theos, bukan Kurios dalam pengertian Tuhan. Ya kan, dia tidak mengakui itu, jadi tidak murni sebagai seorang Sabellianisme atau Hindartosan, tapi yang jelas dia menolak doktrin Allah Tritunggal di sana. Lalu Yakub Sulistyo juga demikian waktu dia berdiskusi dengan saya pada tahun 2008. Jadi saya sudah berdiskusi dengan kelompok ini sudah sejak lama ya, sejak 2008 yang lampau. Waktu itu saya berdiskusi dengan Yakub Sulistyo di HP, melalui HP, di SMS. Waktu itu pakai SMS, belum pakai Facebook saya waktu itu ya. Dan di sana Sulistyo berkata, waktu kita berbicara tentang Tritunggal, dia mengatakan Tritunggal artinya 3 tapi 1. Kalau mau pakai istilah gitu, lebih tepat tunggal tri artinya 1 tapi 3. Karena kita bukan politeis tapi monoteis, ulangan 6/4. Jadi kita kan percaya 3 pribadi dalam satu hakikat. Sulistyo kita salah, yang betulnya adalah 1 pribadi dalam 3 perwujudan. Nah, kalau Hindarto tadi mengatakan 1 pribadi 3 manifestasi, maka Yakub Sulistyo mengatakan 1 pribadi dalam 3 perwujudan. Nah, yang 3 perwujudan, dan ini lebih tepat Sabellianisme sebetulnya adalah Yakub Sulistyo. Dan saya mencoba melihat videonya tentang Tritunggal ketika dia bahas tentang doktrin Tritunggal. Ada satu videonya yang di sini ya. Videonya yang bahas tentang Tritunggal, saya menjumpai dalam video yang di sini. Nah, di sini, kita lihat ya. Ini adalah video daripada Yakub Sulistyo ketika dia bicara tentang Tritunggal. Jadi ini si Bapak ya. Ini adalah Bapak Yahweh, ya kan? Bapak Yahweh di sini. Kemudian ketika Bapak Yahweh ini melihat dunia yang berdosa, lalu dia mengasihi dunia ini, kemudian dia berubah wujud. Yang tadinya Bapak Yahweh berubah wujud menjadi Yesua Hamasiah, berubah wujud menjadi Yesus di sini. Tapi ini pribadi yang sama, orang yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Yesus ini adalah Bapak Yahweh itu sendiri, ya kan? Kemudian setelah Yesus naik ke surga, Allah ternyata tetap mengasihi manusia, sehingga dia mengutuslah Roh Kudus, Ruach HaKodes. Ini Roh Kudus katanya. Dan Roh Kudus ini bukanlah pribadi yang berbeda dari Yesua Hamasiah atau Bapak Yahweh, tapi ini adalah pribadi yang sama dengan Bapak dan Yesus. Jadi Yesus ini adalah Bapak Yahweh itu sendiri, Roh Kudus itu adalah Bapak
Yahweh itu sendiri adalah Yesus. Yesus itu sendiri, ini adalah orang yang sama, pribadi yang sama, bukan menunjuk tiga pribadi. Nah, ini pengertian daripada Yakub Sulistyo ketika dia dia menjelaskan Tritunggalnya di dalam video Tritunggal Tidak Ada judulnya. Saudara bisa menonton di sana ya. Dan itu yang terjadi. Yakub Sulistyo juga percaya menolak doktrin Allah Tritunggal. Dan di situ dia mengatakan Yahweh itu hanya satu pribadi, tetapi dalam tiga perwujudan. Berubah wujud menjadi Yesus, kemudian setelah Yesus naik ke sorga, berubah wujud lagi menjadi Roh Kudus, tapi pribadi yang sama. Jadi dalam videonya Yakub Sulistyo berkata, Tuhan bisa jadi apa saja dan berapa saja. Jadi hanya menunjuk satu pribadi. Maka ini jelas merupakan ajaran daripada Sabellianisme atau modalisme. Ya, kalau Tugu Hindarto tidak sepenuhnya Sabellian, dia mungkin juga termasuk Unitarian, karena yang Unitarian tidak percaya Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, Theos, Elohim. Tapi kalau Sulistyo tetap dia menyebut Yeshua HaMashiach itu sebagai Yahweh, sebagai Elohim. Dia percaya itu. Itu berbeda dengan Yakub Sulistyo. Memang ada ada beberapa varian dari kelompok Yahwisme ketika mereka bicara tentang doktrin Allah. Tapi yang jelas Yahwisme itu menolak doktrin Allah Tritunggal. Ya. Saya tidak mengajarkan doktrin gereja, mau Sabellianisme kek, mau Unitarianisme kek, Oneness kek, mau Tritunggal kek, semuanya itu istilah buatan manusia yang mengkotak-kotakkan sebuah ajaran dalam sebuah istilah. Yang saya ajarkan adalah firman Tuhan, bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan tiga, dan ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya bisa menyimpulkan dari presentasi ini bagaimana ajaran dari Yahwisme itu. Yang pertama, mereka itu ketika mereka menggunakan nama Yahweh, bagi saya itu tidak masalah. Silakan kalian mau pakai nama Yahweh itu, dan kalau mau membuat kitab suci sendiri, misalnya ILT ya, Indonesia Literal Translation, dan mau mengubah kata Allah itu menjadi Yahweh, silakan, tidak masalah bagi saya. Tapi yang menjadi salah adalah ketika Anda mengharuskan nama itu. Ya, tidak salah kalau mau pakai Yahweh, tapi mengharuskan itu salah. Karena Yesus sendiri menyetujui pengubahan kata Yahweh menjadi Kurios, menjadi Theos, dan dia menggunakan Septuaginta pada waktu itu. Dan juga para penulis PB mengganti menjadi Kurios, tidak masalah. Ya. Jangan ngaco. Yesua tidak pernah menggunakan Septuaginta atau kitab berbahasa Yunani dalam mengajar murid-muridnya. Itu narasi yang tidak logis, karena Tanaknya sendiri masih ada, dan murid-murid juga dari kalangan sederhana yang tidak berbahasa Yunani. Kalau Anda katakan tidak masalah kalau menggunakan nama Yahweh, kenapa Anda justru mempermasalahkannya dan melegalkan orang mengganti nama Yahweh menjadi nama Allah? Dan Anda katakan kami mengharuskan nama Yahweh. Kalau nama ya harus, kecuali untuk sebutan ya bisa berubah-ubah sesuai dengan bahasanya. Yang kedua, sekte ini bukan hanya salah atau keliru memahami teks-teks Alkitab, tapi juga merupakan sekte yang sesat. Kenapa sesat? Karena dua poin tadi yang sudah saya buktikan tadi. Mereka mengajarkan keselamatan karena ketaatan. Ketaatan pada apa? Ketaatan kepada nama Yahweh yang harus kita gunakan. Tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh pakai kata Allah dan sebagainya. Ya, taat juga dalam hal apa? Ritual ibadah. Yudaisme itu dikembalikan di sana. Ada perayaan 7 hari raya, mereka juga rayakan. Yahudi merayakan Pondok Daun, Sukkot, Pentakosta, Sabat, bahkan sunat juga mereka lakukan di sana. Ya kan? Ini kesalahan pertama. Hebat banget Anda menarasikannya. Gampang sekali menyesat-nyesatkan orang, sementara memalingkan umat untuk berpaling dari Yahweh, tapi tidak merasa tersesat. Di sesi ini saya no comment, karena itu pendapat yang menyerang membabi buta tanpa data. Capek jika menanggapi statement tanpa data begini. Silakan Anda sesat-sesatkan.
Nanti lihat saja siapa yang tersesat. Saya sih tidak mau masuk ke surganya Allah, itu aja. Kesesatan yang kedua, dan itu keselamatan karena iman plus ketaatan dan perbuatan baik, itu sudah dianatema oleh Paulus dalam Galatia pasal 1, ya kan? Itu sudah dianatema oleh Paulus. Jadi mereka memang jelas adalah bidat sesat yang harus dikutuk. Dan yang kedua kesesatan mereka adalah menolak Allah Tritunggal. Kalau tadi Hindarto menolak Yesus sebagai Theos, sebagai kurios dalam pengertian Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya, juga menolak Yesus sebagai Allah, ya kan? Itu jelas sesat dan bidat. Dan kalau dia mengatakan kita cuma beriman, kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang dia tidak percaya sebagai Theos, sebagai Tuhan dalam pengertian setingginya, itu adalah keselamatan yang salah total. Dia tidak diselamatkan di sana, tapi sebaliknya dia akan dihukum di sana. Dan karena mereka menolak doktrin Tritunggal, mereka ada kelompok dari mereka mengajarkan Sabellianisme, lalu juga ada varian selanjutnya mengajarkan tentang di posisi Unitarian. Jelas mereka juga itu adalah bukan hanya sesat, tapi bukan hanya salah, tapi sesat. Mereka adalah bidat di sini karena mengajarkan dua poin tadi, keselamatan karena ketaatan dan menolak Tritunggal. Istilah Tritunggal yang tidak ada dalam kitab suci kok dijadikan patokan atau pedoman. Pelajari lagi saja video ini biar jelas. Ketiga, nah ketika kita menjumpai hal ini, nah kan sesuai dengan teks Alkitab yang sudah saya sampaikan tadi dalam Petrus dan Matius, karena ada guru-guru palsu, nabi palsu yang muncul, dan sudah dibuktikan salah satunya adalah Yahwisme. Selain Yahwisme tentu banyak sekali, ada Saksi Yehova, Children of God, Mormon, Oneness Pentecostalism, Jesus Only, dan begitu banyak aliran sesat. Dan kemunculan aliran sesat itu termasuk Yahwisme perlu saudara waspadai. Matius pasal 7 tadi mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maka tidak ada cara lain, jemaat mesti apa? Belajar Alkitab, sehingga kalau mereka datang kepada saudara, menjumpai saudara, misalnya Saksi Yehova datang ke rumah saudara, Yahwisme datang ke tempat saudara, atau membuat video di YouTube saudara nonton, saudara jangan terpengaruh. Dan bagaimana cara yang supaya saudara tidak terpengaruh? Belajar Alkitab, ya. Saudara mesti belajar Alkitab. Jadi tugas belajar Alkitab bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas majelis hamba Tuhan di gereja, tapi tugas seluruh jemaat Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak selalu bersama-sama dengan pendeta kita. Kita tidak selalu bersama-sama dengan hamba Tuhan kita. Pada waktu kita di rumah kan kita sendirian. Pendeta kita ada di pastori, misalnya ada di rumahnya sendiri. Masa ketika datang Yahwisme, Saksi Yehova datang pada kita, telepon, Pak Pendeta, aduh ini ada Saksi Yehova datang, tolong datang ke rumah saya. Aduh kasihan, Pak Pendeta banyak kerjaan juga, mereka juga mau menyusun khotbah dan sebagainya. Masa dia harus datang ke rumah saudara? Ya saudara belajar sendiri dong. Jadi belajar Alkitab itu merupakan sebuah keharusan bagi jemaat Tuhan supaya Anda tidak dipengaruhi, tidak terpengaruhi oleh bidat-bidat yang begitu banyak di masa sekarang ini. Saya setuju, jemaat memang harus belajar firman sendiri, minta bimbingan Ruach HaKodes. Lebih baik daripada belajar dari Albert yang bisanya hanya menyesat-nyesatkan orang, meskipun dasarnya firman Tuhan, hanya karena tidak sama dengan pemahamannya dia. Oke, silakan baca Alkitab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara pada malam hari ini. Jadi intinya, seperti yang saya katakan tadi, kelompok ini sudah ada di Indonesia ya. Dan kalau saudara mau cari tahu, apa buktinya di tempat-tempat ibadah mereka ada. Saya mempunyai daftar list tempat ibadah mereka. Ada seorang yang bernama Joe Romy ya, saya tunjukkan ya. Ada begitu banyak daftar tempat ibadah mereka ya. Dan karena itu sudah perlu berhati-hati. Ini ya. Oh, bukan di sini. Ini diskusi saya dengan Pak Yakub Sulistiwo. Oh, sudah terhapus ya. Ada daftar ibadah mereka. Ada beberapa tempat itu. Ya, pokoknya ada ya. Pokoknya ada banyak lah ibadah mereka. Ada seorang bernama Joe Romy di sana yang sudah memberikan daftar ibadahnya di Facebook, dan saya sudah save itu, dan ada puluhan
tempat ibadah mereka. Kelompok ini sudah merajalela di Indonesia, dan saudara mesti waspada ketika saudara menjumpai mereka. Tolak mereka itu mentah-mentah, karena mereka adalah para pengajar palsu, para nabi-nabi palsu. Mereka orang-orang sesat, para bidat yang mengajarkan yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi silakan tolak mereka mentah-mentah kalau saudara berhadapan dengan mereka. Apa yang kami ajarkan jelas dasarnya firman Tuhan dari bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Ibrani. Sedangkan yang Anda ajarkan itu tidak punya dasar, karena tidak ada dalam kitab berbahasa Ibrani, dan hanya asumsi-asumsi orang dan hasil terjemahan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman pengetahuan akan bertambah, dan pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali. Dan saat ini merupakan saat pemulihan nama Yahweh yang sudah berabad-abad jadi reruntuhan dan dilupakan orang. Terbukti nama Yahweh sekarang semakin sering dikumandangkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jangan sampai justru Andalah yang melawan kehendak Tuhan. Ini ada pertanyaannya dari Supatiki, kenapa saksi Yehova diakui di Indonesia dan termasuk 8 anggota yang setara dengan GBI PGI? Ya, jadi memang dulu sempat diharamkan kelompok saksi Yehova ya, sebelum pada masa Pak Harto mungkin ya, sempat tidak boleh diperbolehkan untuk berada di Indonesia, eksis ya, memberikan pengajaran dan sebagainya. Tapi ketika kalau tidak salah pada masa pemerintahan Gus Dur, kemudian ada keputusan dari Mahkamah Agung bahwa mereka dilegalkan kembali saksi Yehova di sana. Jadi mereka kembali muncul di sana mulai masa pemerintahan Gus Dur kalau tidak salah ya. Dan kemudian itu dimasukkan di dalam dinas Dirjen Bimas Kristen Protestan saksi Yehova ini. Tapi sebelum itu memang mereka dilarang ya. Jadi karena ada aturan seperti itu sehingga mereka sekarang muncul. Dan saya tidak masalah sekalipun mereka ada di Indonesia, itu tidak masalah bagi kita. Dan saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus laporkan saksi Yehova, atau mungkin saudara mengatakan laporkan juga Yahweisme, karena ini mereka para bidat yang bisa merusak gereja Tuhan. Mari kita lapor saksi Yehova, kita lapor Yahweisme, ya, kita penjarakan mereka. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju. Karena ini kan berhubungan dengan doktrin sebetulnya, dengan ajaran. Dan kalau saudara mau berkonfrontasi atau menolak posisi saksi Yehova, ya tidak perlu kita menempuh jalur hukum. Mari kita libas mereka secara doktrinal. Kita hajar mereka menurut perspektif kita pakai ayat-ayat suci untuk menghajar mereka. Jadi kita ajak mereka diskusi atau debat, itu lebih bagus, lebih bermartabat ketimbang kita melaporkan mereka kepada pemerintah untuk dihentikan pergerakan mereka. Tidak perlu menurut saya. Menurut saya adalah ajak saja mereka untuk debat. Ajak saksi Yehova, Yahweisme untuk debat. Itu adalah hal yang lebih terhormat ketimbang kita melaporkan mereka. Jadi itu ya kenapa saksi Yehova itu ada di Indonesia, bahkan di bawah Dirjen Bimas Kristen Protestan. Kami yang memulihkan nama Yahweh dan meremove nama Allah itu beda dengan saksi Yehova. Justru saksi Yehova itu yang sama dengan Albert karena sama-sama menggunakan nama Allah. Kami ini tidak merusak gereja Tuhan loh, justru menyempurnakan agar yang selama ini menolak sesembahannya para nabi bisa menyadarinya. Jadi jangan dinarasikan negatif. Saya setuju pendapat Anda. Jika mau dilibas secara doktrinal dan pakai ayat-ayat suci untuk menghajar. Untuk itu silahkan sanggahan saya yang ada 4 seri ini disanggah lagi untuk membuktikan kebenaran doktrin Anda. Nah, saya sudah beberapa kali ketemu dengan saksi Yehova dan saya mengatakan kepada mereka, kepada penatuannya, Pak, kenapa Bapak tidak keluar saja dari Dirjen Protestan? Karena Bapak kan berbeda dengan Protestan.
aliran Protestan kan tidak percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Yahweh itu sendiri, adalah Allah. Sementara saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Mengapa kalian berada di bawah bimas Protestan? Ya mbok ya keluar saja dari Protestan. Nah, penatuannya mengatakan seperti ini, saya, iya kami memang akan keluar dari Dirjen Bimas Protestan. Tapi kapan itu saya tidak tahu kapan, karena sampai sekarang saksi Yehova masih ada di bawah Protestan kan. Nggak tahu kapan mereka mau keluar, tapi penatuannya mengatakan kepada saya mereka akan keluar dari Bimas Protestan. Itu mengapa alasannya mereka bisa masuk ke sana ya. Kita tanya ke para petinggi-petinggi di Bimas Protestan, saya juga heran kenapa kok mereka memasukkan saksi Yehova di bawah naungan mereka, sementara ajaran daripada saksi Yehova itu bertentangan dengan orang-orang Protestan sendiri. Ya, mengapa mereka dimasukkan? Saya tidak tahu juga. Mungkin itu bisa dijawab oleh para pimpinan di Dirjen Bimas Kristen Protestan di sana. Di session ini saya no comment. Kemudian zamannya Yusril Zamandra dilegalkan semua. Kenapa Ahmadiyah tidak dilegalkan? Nah, itu urusannya umat Islam ya. Kita nggak usah ikut campur. Dan memang di sini kita berbeda dengan para polemikus Muslim atau orang-orang Islam tertentu yang menghalau kelompok Ahmadiyah karena berbeda ajaran dengan mereka, lalu kemudian mereka berusaha untuk seperti mengusir kelompok Ahmadiyah dari Indonesia, melarang kegiatan mereka di Indonesia. Kita tidak seperti itu. Di kekristenan tidak melakukan itu, apalagi sampai membakar tempat ibadah dan sebagainya, tidak. Yang harus kita lakukan ya tidak usah seperti itulah, kita ajak saja mereka debat seperti yang saya katakan tadi, itu lebih bagus. Nah, ini beda kita dengan kelompok yang menolak Ahmadiyah di pihak sana itu ya, itu perbedaan kita. Ya silahkan, sanggahan ini disanggah lagi aja. Apakah ada rancangan untuk meruntuhkan Kristen dari dalam? Rancangan untuk meruntuhkan Kristen dari dalam? Ya bisa saja. Mungkin saksi Yehova yang masuk di bawah Bimas Kristen Protestan, mereka mau menggerogoti ajaran yang sebenarnya dan mempengaruhi, bisa saja, mungkin bisa saja. Tapi kita kan tidak mungkin akan terpengaruh. Kalau kita sudah belajar Alkitab, pasti kita tidak akan terpengaruh oleh mereka. Seberapapun hebat mereka memberitakan ajaran mereka, mereka sudah berkali-kali bertemu dengan saya, selalu menelpon saya, selalu minta bertemu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, barusan ini, ketika acara peringatan kematian Yesus, kita kan memperingati Jumat Agung, mereka telepon kepada saya untuk mengajak saya ibadah di tempat ibadah mereka. Mereka juga memperingati kematian Yesus di dalam ibadah saksi Yehova. Mereka telepon saya, tapi saya tidak mau pergi waktu itu. Dulu saya pernah pergi 1 kali, tapi ketika mereka telepon, saya tidak pergi lagi. Saksi Yehova itu bidat. Ya, memang bidat. Saksi Yehova bisa masuk Protestan. Apakah petinggi-petinggi Dirjen sudah berpaham liberal, Bung Abe? Ya, saya juga tidak tahu ya apakah mereka itu termasuk liberal atau tidak, dan memang kita bisa curiga ke sana. Memang wajar kalau Bung Serko itu curiga ke sana. Bisa saja kita mengatakan mereka itu liberal atau orang-orang yang berkompromi terhadap doktrin-doktrin yang sesat. Jadi ada kompromistis di sana, ada kompromi teologi di sana yang dilakukan oleh mereka. Mungkin saja ada alasan-alasan lain di balik itu. Mungkin ada udang di balik batu, mungkin. Nah, kita kan tidak tahu. Mungkin ada hal-hal yang diberikan. Mungkin. Saya tidak menuduh. Mungkin ada hal-hal yang diberikan kepada mereka sehingga mereka setuju saksi Yehova masuk. Ada berbagai alasan yang mungkin kita bisa jejerkan itu, dan bisa saja kita mencurigai ke sana seperti yang dikatakan Bung Serko tersebut. Jadi intinya bahwa bukan hanya saksi Yehova yang sesat, bidat, Yahweisme juga sesat. Menyebut dan menyembah Yahweh yang tertulis ada ribuan kali di firman Tuhan kok dikatakan sesat.
sedangkan menyebut Allah yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan dan menyembah Allah merasa diri benar, ini sangat tidak masuk akal sehat. Tapi itu memang haknya Albert sih. Bagi saya itu urusannya dia sendiri dengan Tuhan. Bidat, dan mereka sudah ada di negara kita Indonesia ini dan mempunyai puluhan tempat ibadah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jakarta, Yogyakarta dan sebagainya. Dan kita sebagai orang percaya mesti waspada. Mereka adalah nabi palsu, penyesat, bidat, dan kalau mereka datang kepada saudara, tolak saja mereka itu. Kalau saudara jemaat awam, ya tolak saja. Kalau sudah ngerti Alkitab, ajak debat, hancurkan argumentasi mereka pakai data Alkitab seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang bukan hanya puluhan, tapi sudah puluhan ribu jika di seluruh dunia dan bersamaan lagi, meskipun tidak saling berhubungan. Kenapa? Karena ini merupakan pemulihan akhir zaman. Anda yang harus belajar dari apa yang dikatakan Gamaliel saat melarang penyebaran nama Yeshua di zaman gereja mula-mula. Kalimatnya tertulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 5 ayat 35 sampai 39 yang berbunyi demikian. Hai para pria, orang-orang Israel, perhatikanlah dirimu, apa yang hendak kamu lakukan pada orang-orang ini. Karena sebelum hari-hari ini, Teudas telah berdiri sambil berkata bahwa dirinya adalah seorang yang istimewa, yang kepadanya telah bergabung sejumlah orang, kira-kira 400 orang, yang telah terbunuh dan semuanya sebanyak orang yang diyakinkannya. Mereka telah tercerai-berai dan menjadi lenyap tak berbekas. Setelah orang ini telah bangkit pula Yehuda atau Yudas orang Galil atau Galilea pada masa pendaftaran, dan dia menarik cukup banyak massa mengikutinya, dan orang ini pun tewas, dan semua sebanyak orang yang diyakinkannya mereka telah tercerai-berai. Dan sekarang aku berkata kepadamu, menjauhlah dari orang-orang ini dan biarkanlah mereka, karena jika maksud ini atau perbuatan ini berasal dari manusia, itu akan dihancurkan. Namun jika itu berasal dari Elohim, kamu tidak dapat menghancurkannya. Bahkan jangan-jangan kamu didapati menentang Elohim. Anda jangan mengatakan nabi palsu. Justru nabi palsu itu yang mengajarkan orang untuk melupakan nama Yahweh. Nih baca ayatnya dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-27. Coba baca sendiri ya. Oke, saya kira sudah cukup sekian. Saya sudah lama ini, sudah hampir 2 jam ya, nggak terasa sudah hampir 2 jam. Oke, saya kira sampai di sini saja apa yang sudah saya bisa sampaikan. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk terus eksis melayani Tuhan hingga Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Dan bagi saudara, kelompok Yahwisme yang menolak Yesus sebagai Theos, sebagai Kurios dalam pengertian Tuhan, dalam pengertian setinggi-tinggi, silakan sudah bertobat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan diselamatkan. Oke, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak saudara untuk datang kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan demi kepentingan saya, tapi kepentingan saudara sendiri. Mungkin saudara sudah bosan. Memang channel ini memang saya khususkan dan saya tekankan kepada penginjilan di sini. Ada 2 yang saya tekankan, apologetika dan penginjilan. Nah, mungkin saudara sudah bosan dengan ajakan saya untuk percaya Yesus. Ya, tidak masalah. Saya akan terus menyuarakan ini karena saya mengasihi saudara dan saya ingin saudara bersama dengan saya dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga yang kekal. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saya juga mengasihi Anda.
Jangan menolak Yahweh, karena Dia itu pemilik sorga yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub serta sesembahannya para nabi. Dan Dia juga yang disebut-sebut oleh Daud dalam Mazmurnya. Karena Yahweh memang menghendaki namanya disebut atau dipanggil, agar tidak dilupakan oleh umatnya sendiri. Dan Yahweh itulah yang mengasihi manusia, sehingga rela turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk berfirman kepada seluruh manusia di bumi, agar siapapun yang beriman kepadanya sehingga beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dia juga yang sedang memberi pengertian kepada Anda melalui sanggahan ini. Dan izinkan Ruach HaKodes berbicara lebih lanjut agar Anda menerima jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih telah menonton dan mempelajari video ini hingga selesai. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Jangan lupa share ke yang lain agar yang lain juga diberkati. Silakan komen yang sopan, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap penjelasan dalam video ini mengenai tuduhan kelompok alaisme dan klarifikasi berdasarkan kitab suci Ibrani ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih jelas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Mashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Shalom.